Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfan Hakim. Saya kelas 9. Saya siswa dari SMP 2 Mei. Pengertian bahan limbah keras alam. Bahan limbah keras alam adalah bahan baku kerajinan yang berasal dari alam dan mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Pada bahan keras alami lebih mudah mencarinya dan ramah lingkungan. Jenis dan karakteristik bahan limbah keras alam. Karakteristik yaitu terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Contoh limbah keras organik adalah cangkang kerang laut, sisik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Nilai yang ada di dalam kerajinan dan contohnya. Bahan keras dapat dibentuk dan dibuat kerajinan. Contoh kerajinan yang berasal dari benda keras alam yaitu kursi rotan, patung dari kayu atau batu, perabotan rumah tangga dari batok kelapa, dan lain-lain. Fungsi kerajinan dari bahan keras dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai benda pakai karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya, sedangkan unsur keindahan sebagai pendukung. Dan yang kedua sebagai benda hias karya kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Fungsi ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau fungsinya. Prinsip pembuatan kerajinan bahan limbah keras alam adalah reuse, reduce, dan recycle. Bahan limbah yang digunakan untuk kerajinan limbah keras organik yaitu sisik ikan, cangkang kerang, tulang ikan, dan tulang hewan berkaki 4, tempurung kelapa, potongan kayu. Proses pembuatan kerajinan bahan limbah keras alam. Tahap 1. Pemilihan bahan limbah organik. Sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan mana yang masih dapat dipergunakan dan mana yang sudah seharusnya dibuang. Pemilihan bahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Ke tahap kedua, pembersihan limbah organik. Limbah organik yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya saja kulit jagung, maka kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Lalu apakah tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak, itu tergantung dari rancangan produknya. Tahap ketiga, pengeringan. Bahan limbah organik yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Tahap keempat, pewarnaan pada bahan limbah organik yang sudah dikeringkan melalui selera. Jika dalam desain diperlukan bahan limbah organik yang diberi warna, maka bahan limbah organik perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Proses pewarnaan yang umumnya dilakukan pada bahan limbah organik basah adalah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat pewarna tekstil agar menyerap.
Sedangkan bahan limbah organik kering dapat diwarnai dengan cara divernis atau dipolitur, dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Tahap kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah organik harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna, tidak mudah luntur. Sekian presentasi dari saya tentang kerajinan bahan limbah keras organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.